Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anakku sekalian. Mari pada pagi hari ini kita akan beribadah bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih setianya kepada kita. Dan apapun yang ada pada kita, kita tahu semua itu karena anugerahnya kepada kita. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu, apapun yang ada pada kami. Kami tahu semua itu anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sebab ibadah pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam pertolongan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah-Mu Tuhan kepada kami sekalian anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang dengan ucapan syukur kita. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan baik selalu dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan selalu berkata, bersyukur selalu Tuhan buat kasih setiamu kepada kami selalu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menyelamatkan hidup kami dengan pengorbanan-Mu di sana Tuhan.
selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus, dan ku kan minum air bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Syukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh sangat ku cinta. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari Senin yang indah ini. Kami bersama-sama boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pondasi buat kehidupan kami. Berkati untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya yang bersama-sama untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi untuk anak-anak dan Bapak Ibu Guru, pendamping semuanya yang pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam suasana sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan hari-hari ini di mana kita akan menjelang baik penilaian tengah semester maupun kelas 12 yang mau ujian sekolah, biarkanlah hari lepas hari dalam pimpinan dan penyertaan yang dari Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan mendengar bersama-sama. Di ibadah hari Senin ini kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, renungan firman Tuhan pagi hari ini di ibadah Senin yaitu yang saya berikan judul kuasa mengucap syukur. Ya, kuasa mengucap syukur. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, berbicara tentang mengucap syukur, seringkali lidah kita ini latah. Ya mengucap syukurlah, ya mengucap syukurlah. Tetapi sudahkah kita memiliki pemahaman yang benar tentang arti mengucap syukur? Di dalam firman Tuhan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak dikatakan mengucap syukurlah untuk segala hal, tidak. Artinya apa? Kita mengucap syukur atas semua yang terjadi, baik enak ataupun tidak enak. Tetapi di dalam segala hal itu kita masih mengingat akan Tuhan, bahwa Tuhan itu besar dan baik adanya. Kalau ayat itu mengatakan mengucap syukurlah untuk segala sesuatu, berarti kita akan menjadi orang yang mengasihani diri, merasa diri ini kecil. Tetapi ayat itu katakan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Dalam keadaan apapun kita harus mensyukuri bahwa Tuhan sudah mengatur atas kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, dari firman Tuhan ini kita mendapatkan 3 kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pertama, kita akan buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan, lalu disuruhnya seorang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, berbicara tentang kuasa mengucap syukur itu berbicara sesuatu hal yang dahsyat. Mengapa? Kita lihat di dalam Tuhan Yesus, ketika orang bondong banyak mengikuti Yesus dan mereka lapar. Ini kebiasaan yang seringkali Yesus lakukan. Kemarin saya lihat Presiden Jokowi ada di Nusa Tenggara Timur dan orang bondong-bondong banyak sekali, ribuan. Tapi ya saya melihat mereka lapar atau tidak, tetapi tidak ada roti dan ikan. Tetapi ketika Yesus datang di situ, maka orang banyak berbondong-bondong dan lapar. Dan kejadiannya adalah pada saat itu ada 5 roti dan 2 ikan saja. Bagaimana bisa? Lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus mengambil roti dan ikan itu, dia menengadah dan mengangkat roti dan ikan itu. Lihat apa yang terjadi. Di dalam ayat yang saya blok warna merah dikatakan adalah membagi-bagikannya kepada orang banyak. Artinya apa? Berkat yang kecil itu diberikan Tuhan kembali dengan ucapan syukur, bisa dilipat gandakan. Ketika kita bisa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita, Tuhan sanggup melipat gandakannya di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki, ya mungkin kita mendapatkan uang ya cuma 1 juta. Tetapi kalau kita serahkan Tuhan, uangku yang 1 juta ini pun aku sanggup, engkau bisa melipat gandakannya. Bukan berarti kita main sulap menjadi 2 juta, 5 juta, bukan. Tetapi apa yang kita pegang, Tuhan sanggup mencukupkan bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang dimaksud dengan jalan pelipat gandaan. Ketika kita mengucap syukur, seperti itulah yang Yesus lakukan. Ya, ketika kita belajar Tuhan, kemampuanku segini, aku belajar hanya segini Tuhan, aku mengucap syukur atas segala hikmat yang Tuhan beri kepadaku. Ingat, Tuhan sanggup melipat gandakan hikmat dan kepintaran yang Tuhan berikan kepada kalian semuanya. Mengucap syukur, jangan menggerutu. Ya pada dasarnya aku ini orang bodoh, orang yang tidak pintar, orang itu namanya orang yang mengasihani diri. Tetapi orang yang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan adalah, Tuhan terima kasih engkau memberikan aku kepintaran. Aku yakin apa yang aku pelajari akan menjadi sebuah pemahaman berlipat ganda, menjadi sebuah hikmat untuk bisa mengerjakannya. Jalan
pelipat gandaan dengan ucapan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita akan lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kuasa mengucap syukur adalah di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, saya kembali lagi di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-4 begini bunyi firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Paulus, seorang rasul yang hampir hidupnya tidak pernah yang mengalami namanya kekayaan yang melimpah, bahkan penderitaan demi penderitaan. Tetapi saya tidak pernah menemukan Paulus menggerutu tentang berkat, menggerutu tentang keuangan. Dia selalu mengucap syukur. Bahkan statement yang dia berikan adalah asal ada makanan dan pakaian cukup. Memiliki rasa cukup itu sangat penting. Itu sebagai bentuk yang namanya kita itu mengucap syukur ketika ada rasa cukup. Rasa cukup itu bukan berbicara jumlah. Karena kalau berbicara jumlah, saya mau tanya bahwa kalau uang 1 juta cukup. Kita katakan, oh tidak cukup. 5 juta? Tidak cukup, Pak. Apalagi 1 bulan. Kalau dikatakan 10 juta, tidak cukup. Karena rasa cukup itu sebuah rasa, bukan nominal. Ya, bukan nominal. Ya, kalau seseorang itu waktu masih SMA, dia tidak memiliki gaji. Ya, dan ketika dia selesai kuliah dan dia mulai bekerja, gaji pertama anggap aja 2 juta. Dia bisa menjalani hidup dengan 2 juta. Tetapi tahun kedua dia bekerja, gajinya 2 juta masih. Dan dikatakan, tidak cukup. Pak, tidak cukup hidup di Jakarta 2 juta. Ya kan? Hari ketiga, tahun ketiga gajinya menjadi 3 juta. Tidak cukup. Dulu waktu masih SMA tanpa gaji bisa cukup. Tetapi sekarang gajinya tidak cukup. Mengapa? Karena cukup bukan berbicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang rasa bagaimana mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ada orang yang ingin membeli tas dengan harga 10 miliar. Ada ya orang yang ingin membeli tas dengan harga 50.000, sama besarnya, hanya mereknya beda, fungsinya sama, tempat untuk naruh dompet dan uang, sama fungsinya, tapi harganya berbeda. Kalau orang tidak punya uang, ya ngapain harus utang sana utang sini untuk kelihatan punya. Itu orang yang tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang punya. Ya, terimalah dengan apa yang kita miliki. Itu namanya mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Ya, belajarlah seperti Paulus, asal ada makan dan minuman cukuplah. Bahkan di dalam doa Bapa kami, firman Tuhan mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak. Bukan. Makanan kami yang berlimpah-limpah. Bukan juga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Jangan dibuang, jangan sisa. Ngambil cukupnya, cukup. Itulah mengapa di dalam firman Tuhan selalu kita diajarkan dengan rasa cukup, bukan rasa serakah. Harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki rasa cukup dengan apa yang kita punya. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari adalah, yang ketiga ini saya ambil sebuah tokoh di dalam Perjanjian Lama. Ya, ceritanya seperti ini adalah dalam 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, nyalah engkau, nyalah penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ceritanya Saul ini difitnah oleh seseorang yang namanya Simei, sama-sama dari suku Israel. Ya, Simei itu selalu memfitnah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Membalas, kembali lagi mengumpat,
Coba di dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-18 katakan adalah, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ketika Daud dikata-katai, diolok-olok, dicemooh dan sebagainya, yang dia lakukan adalah dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau orang yang sangat adil. Bukan orang ya, Engkau adalah Tuhan yang sangat adil. Dan lihat apa yang terjadi di dalam kehidupannya Daud. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, seorang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh bagian. Artinya apa? Daud itu meskipun diomongin, dijelekin, dijelek-jelekan pokoknya, tapi dia tidak pernah membalas. Justru Daud semakin berkelimpahan. Daud semakin ditambah-tambahkan kekayaan dan berkat dan kesehatan dan kemakmuran. Itu artinya apa? Yang ketiga, ketika kita terjadi dalam kondisi apapun, mengucap syukur, itu jalan keadilan. Jadi jangan meremehkan orang kalau dikata-katai diam, dibiarkan tidak membalas. Justru Tuhan itu sangat adil. Kalau dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil, salah besar. Karena Tuhan sangat adil, Tuhan akan tepat pada waktunya untuk memberkati dan memberikan jalan keluar. Ya, jadi saya selalu dengan Daud. Ketika dia selalu dicemooh, dijelekin, dia tidak membalas, tetapi dia curhat kepada Tuhan apa yang terjadi buat kehidupannya. Anak-anak dan Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita belajar tentang kuasa mengucap syukur. Yang pertama adalah menjadi pelipat gandaan buat kehidupan kita. Yang kedua, akan timbul sebagai rasa cukup. Yang ketiga adalah jalan keadilan. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengucap syukur? Apa yang terjadi? Saya ambil contoh di dalam Bilangan pasal 11 yang pertama. Pada waktu suatu kali, bangsa itu bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Amin. Apa yang terjadi dengan orang yang tidak mengucap syukur? Dia akan dibuat merajalela. Ya, mengapa dalam kehidupan seseorang itu hidupnya merana? Ya, jangan-jangan di dalam hidupnya tidak ada mengucap syukur. Ya, pikirannya kemana-mana, hatinya tidak ada damai, karena tidak ada ucapan syukur. Mulailah dengan mengucap syukur apa yang ada, maka Allah yang sumber damai sejahtera akan melimpahkan kepada kita semuanya. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bahwa kita bisa mendatangkan kuasa dari mengucap syukur dan kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersama-sama disadarkan tentang kuasa mengucap syukur itu, membuat jalan pelipat gandaan untuk berkat-berkat kami, hikmat dan kepintaran untuk kami. Kami juga sadar bahwa jalan kecukupan itu ada untuk kami, dan jalan keadilan juga berlaku buat kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu semuanya yang sebentar lagi mau menghadapi penilaian tengah semester. Tuhan memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan. Untuk kelas 12 yang akan menghadapi ujian sekolah, Tuhan yang memberkati semuanya. Pagi yang indah ini kami alaskan setiap doa seru kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, selamat belajar dan selamat mempersiapkan untuk PTS dan US. Tuhan memberkati. Shalom.